Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Nujadidu imanana ya Rasulullah, akfiru min qawli la ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya teriak mati ya. Yang paling keras teriak mati, paling panjang umur ya, insya Allah. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Mati semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum Ustadz. Sungguh luar biasa sekali lagunya. Apa sih maknanya?
Jadi salah satu niat saya bikin lagu itu adalah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Karena Nabi SAW sabdakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati. Jadi kalau orang Indonesia setiap hari dengar tentang kematian, ingat mati, otomatis semua jadi orang cerdas. Ya. Oke, karena Q&A baru saja dimulai pemirsa, tentu saja kali ini kami datang dengan menghadirkan sosok tamu yang istimewa. Dan tentu saja kami akan menghadirkan juga pertanyaan-pertanyaan dari para panelis. Dan kita berikan tepuk tangan untuk Ustadz Dery yang hadir di sini. Dan sengaja kami menghadirkan seorang bintang tamu yang tentu saja juga tak asing di jagat maya, dikenal sebagai alumnus band Cadas yang berubah haluan menjadi pendakwah dengan gaya kekiniannya. Lantas apa motivasi dirinya mengubah haluan hidup? Langsung saja kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan juga untuk para panelis Q&A kali ini. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bang Hensat, gimana tuh mendengar lagu dari Ustadz Dery tadi? Apa yang dirasakan? Kenapa Ustadz selalu begitu ya? Lagu-lagu dakwah tuh selalu serem-serem gitu ya? Iya, serem bagi para pencinta dunia. Baik, tepuk tangan. Oke. Langsung panas Itu ya. punchline ya. Punchline-nya bagus. Baik, terima kasih Ustadz dan juga Bang Hensat. Nanti kita lanjutkan. Saya tahu banyak sekali curhatan-curhatan dari para panelis yang ingin langsung ditanyakan kepada Ustadz Dery kali ini. Namun kita ada aturan mainnya kali ini Ustadz. Izin ada 9 box. Di dalam box akan ada banyak tema-temanya dan silakan memilih salah satu di antara 9 box itu untuk nanti kita ulas. Tepuk tangan dulu untuk box pertama. Box pertama, pilih nomor berapa? Silahkan. Nomor 4. Nomor 4. Kita buka box nomor 4. Hidayah, langsung pada Hidayah. Tepuk tangan dong. Semangat. Sebelum saya serahkan kepada panelis, Ustadz kalau melihat Hidayah dan hijrah yang dilakukan Ustadz, ya kita semuanya tahu. Tapi saya mau tahu nih, dulu kan musisi nih dari band Cadas gitu kan, rocker malah kan. Lebih daripada itu, sekarang menjadi seorang pemuka agama. Ustadz, lebih enak mana? Subhanallah, sebetulnya sampai sekarang masih jadi musisi ya. Sampai sekarang, cuman konten lagunya berbeda. Kalau dulu lirik lagu tuh memang nggak dipikirkan untuk manfaat akhirat, nggak dipikirkan untuk dakwah. Sekarang apapun genre musik yang saya nyanyikan, pasti isinya itu tentang agama. Walaupun sebenarnya kalau bicara soal musik masih menjadi kontroversi ya. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Ikhtilaf ini dalam agama bukan salah satunya benar, tidak. Dua-duanya benar. Itu ikhtilaf. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, setiap umat Islam boleh memilih salah satu pendapat itu. Tanpa harus menyalahkan pendapat ulama yang lain. Jadi ada sebagian ulama yang mengharamkan musik, maka dan sebagian kelompok umat Islam yang memilih pendapat ini, ya, karena mereka melihat mudaratnya, ya. Ada ulama yang membolehkan musik karena mereka melihat manfaatnya. Baik. Gitu. Tapi silakan, Syarif, silakan. Apa turning point saat Ustadz mendapatkan hidayah itu dari musisi menjadi pendakwah sekarang? Jadi saya mengenal Islam itu bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah, tapi saya mengenal di sebuah tempat hiburan malam di Pantai Kuta di Bali. Jadi di Bali itu saya lagi manggung di salah satu kafe, tiba-tiba datanglah dai-dai dengan pakaian yang mirip kayak gini. Ustadz, mohon maaf nih. Kan Ustadz lagi main nih, jeng gitu ya. Terus ada orang yang datang. Masuk di kafe, duduk dia di satu meja. Terus langsung ngomong gitu Ustadz? Enggak. Dia angguk-angguk kepala juga. Dalam hati saya, ini ustadz rock and roll juga nih. Oh. Ya. Komunikasinya bagaimana? Selesai manggung, saya taruh gitar, saya datangi mereka. Oh. Saya bilang, ngapain kalian kesini? What you doing here? Sambil bawa minuman? Nah, waktu itu saya bukan, nakal saya nggak di khamar ya. Okay. Saya nggak mabuk. Nakal saya itu memang nggak sholat aja. Nakal saya itu memang mau jauh dari Allah aja. I don't like Islam, betul-betul saya pikir Islam ini agama yang tidak cocok dengan saya karena dibilang musik nggak boleh, ini nggak boleh, melukis ini nggak boleh, banyak kali nggak bolehnya. Jadi saya ini sebetulnya dikepung hidayah. Saya pergi ke Bali, tapi ternyata di Bali maunya pengen maksiat, ternyata Allah kuasa menghantarkan hidayah di tempat gelap sekalipun.
Jadi hidayah itu dicari atau kita menunggu datang hidayah itu sendiri? Jadi syaratnya kita harus membuka mata kita, mata batin kita ya. Kemudian cahaya dari luar mesti datang. Ya, kalau kita buka mata tapi cahaya di luar nggak ada, di dalam gelap nggak ada cahaya, kita juga nggak bisa lihat apa-apa. Berarti dari diri sendiri Iya, itu harus mesti ada keinginan di terlebih hati dahulu. kita. Siapa yang berjalan menuju aku, kata Allah, aku berlari menghampiri dia. Baik. Nah, jadi semua orang yang pingin dapat hidayah, pasti Allah bagi hidayah. Allah nggak lihat, Allah nggak lihat siapapun dia, backgroundnya dia. Tapi meskipun dia istrinya Nabi, anaknya Nabi, pamannya Nabi, kalau di hati dia tidak ada keinginan, Allah nggak bagi. Nah, kalau Viko, gimana nih tentang hidayah yang tadi dijelaskan oleh Ustadz? Saya bukan menutup diri saya dari hidayah sih, cuma ketakutan saya adalah ketika saya masih ada di dalam dunia yang mungkin gak semua orang setuju bahwa itu membawa berkah, khususnya dunia komedi, karena kan banyak juga yang bertentangan terkait dalam Islam terkait komedi itu katanya bohong demi bikin ketawa orang itu salah, bohong demi bikin ketawa orang itu dosa gitu. Terus kayak saya punya ketakutan, kayaknya kalau saya masih di dunia ini hidayah akan datang apa enggak ya gitu. Sebetulnya kalau komedian ya nggak perlu heran juga. Zaman Nabi kan juga ada komedian. Iya. Iya. Ada sahabat Nabi namanya Nu'aiman radhiyallahu an. Itu radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada dia. Sahabat Nabi, setiap dia lewat, Nabi lihat muka dia, Nabi senyum. Memang ada orang nih yang Allah takdirkan untuk jadi pelawak, untuk menghibur kita semua. Nah, tapi lawakan itu kan bisa cari materi yang nggak harus berbohong, kan banyak sekali kan. Nah, jadi banyak sebetulnya jalan untuk dapat hidayah itu kalau memang pengen maunya. Nah, ada niat, ada 1000 jalan, tapi kalau nggak ada niat, ada 1000 alasan. Oke. Nah, itu. Jadi nggak ada masalah mau jadi apapun profesi kita. Saya sering sampaikan, ya, dakwah itu bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Maka di stand up komedian pun mesti ada dai di sana. Ya, mudah-mudahan Viko nanti jadi dai di sana ya. Oke, Kang Maman, silakan Kang Maman. Salah satu ciri orang yang mendapat hidayah itu katanya kan mendapat pengampunan dari Allah. Dan orang yang sudah mendapat pengampunan biasanya juga mudah mengampuni orang lain. Betul. Tapi saya baca hari ini 78 pegawai KPK jalani hukuman minta ampun usai ketahuan terima pungli. Dia dapat hidayah atau sebaliknya ya? Ya itu aku bingung juga tuh. Sekarang orang ketahuan mencuri, kalau dalam Islam itu potong tangan, bukan minta maaf. Ya. Cuman hari ini kalau itu diterapkan di Indonesia, semua nggak ada yang punya tangan kan? Karena budaya korupsi itu udah jadi budaya. Susah, di mana-mana pungli, di mana-mana dari bawah sampai ke atas. Ya kita doakan semua orang yang minta maaf tuh dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, melihat Indonesia sekarang, menurut Ustadz akan dapat hidayah nggak sih keadaan kita saat ini? Ya Indonesia ini aku lihat punya masalah besar. Sedang tidak baik-baik saja. Karena Indonesia ini sekarang memutuskan untuk berperang bukan dengan Belanda, bukan dengan Portugis, bukan dengan Jepang, bukan dengan tentara sekutu. Negara kita ini telah memutuskan untuk berperang dengan Allah. Hah? Dengan cara apa? Riba. Negara kita tuh masih mengambil hutang riba. Mudah-mudahan didengar oleh pengambil keputusan di negara ini. Hentikan riba, selesai masalah. Termasuk pinjol. Pinjol. Kenapa tidak memutuskan mudharabah dengan orang-orang yang paham agama? Contoh dengan negara-negara Arab yang paham agama, bagi hasil. Dia invest kepada kita 1.000 triliun. Untungnya mau begitu kan, bagi 2 umpama gitu ya. Dia bilang, ini sedikit. Saya bilang, kalau sedikit, tapi kalau digoyang dikit Cianjur, digoyang dikit Padang, itu bayar perbaikannya itu mungkin lebih besar daripada membayar bunga mudharabah itu bagi hasil. Baik, terima kasih. Semua agama itu mengajarkan cinta ya Ustaz. Yes. Tapi kenapa sih Ustaz kok ada larangan menikah berbeda agama, Tat? Dipersembahkan oleh Selanjutnya kita akan masuk box yang lebih mendalam lagi. Iya. Box nomor berapa, Ustadz? Nomor 5 insya Allah. Nomor 5. Kita buka box nomor 5. Mahabbah. Nah, Ustadz di suasana Ramadan ya, kenapa sih masih ada perbedaan tentang bagaimana menentukan
Ramadan itu jatuhnya kapan antara organisasi-organisasi Muslim Islam? Iya, karena cara penghitungnya berbeda, maka hasilnya tentu berbeda juga. Ada dengan melihat hilal, ada dengan penanggalan dan sebagainya. Padahal dengan Tuhan ruqyah. satu dan keyakinannya sama. Ya nggak apa-apa. Berbeda itu bukan berarti kita bermusuhan. Orang sendal kita kanan kiri ya berbeda. Kalau sama gimana? Jadi menyikapi perbedaan ini mesti dengan lapang dada. Kalau aku sih dari dulu nggak ada masalah ya, orang kita beda agama dengan teman kita yang nggak pernah ribut. Ya, apalagi satu agama terus beda pendapat aja. Ya, nggak ada masalah. Nah, Ya, aku bertanya, dari situ kan lahir lagu Damai Bersama? damai bersama. Iya. Saya mau dengar liriknya Ustadz, supaya semua tahu Iya. tentang keberbedaan itu Iya. bukan masalah. Ya, aku adalah kamu, engkau, dan kita tak berbeda. Kita semua sama, punya hati, punya cinta. Walau kita berbeda, bahasa, ras, agama, namun itu bukan alasan untuk saling bermusuhan. Betul, lagu saya buat sama Buya Yahya. Bayangin Jadi dengan Buya Yahya kan? dengan bikin Buya lagu. Yahya. Jadi lagu itu ya Masya Allah ya. Boleh nanti dicek ya di YouTube ya, video klipnya. Tapi lagu itu belum dipromosiin. Saya pengen menyampaikan ya, kita semua harus menjadi juru damai. Berapapun harga yang harus kita keluarkan untuk mendamaikan orang yang berseteru, bayar. Itu. Alangkah bahayanya hidup bersengketa. Coba lihat negara-negara konfliknya. Di Indonesia ini nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri, nikmat hidup damai itu. Jangan terpancing dengan provokasi. Ya, hari ini kan orang gara-gara masalah sedikit ribut. Kalau yang satu merasa dicurangi, gimana cara ngedamain? Iya. Angket, pakai angket Mas. Semua agama itu mengajarkan cinta ya Ustadz, Yes. untuk mencintai sesama. Tadi Ustadz juga bilang cinta tidak memandang latar belakang agama dan lain-lain. Tapi kenapa sih Ustadz kok ada larangan menikah berbeda agama, Tat? Ya, jadi hakikat cinta itu nanti di surga, Kak. Gimana, Ustaz? Hakikat pernikahan, hakikat cinta itu nanti di surga. Bagaimana mungkin orang dia memutuskan menikah dengan orang beda agama sementara dia yakin orang yang dia nikahi tidak akan masuk surga? Masing-masing agama itu meyakini orang yang percaya Tuhan itu masuk surga dengan keyakinan masing-masing. Gitu Iya. gimana? Jadi Mas, gini loh. Kita sebagai orang Islam tahu paham ya akidah. Ya? Akidah itu roots, akar dalam Islam yang nggak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam itu. Jadi setiap orang Islam dia mesti yakin semua orang Islam pasti masuk surga. Pasti. Tapi kita nggak tahu berapa lama dia digoreng nanti dibakar karena dosa di neraka. Tapi endingnya semuanya yang pernah mengucapkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pasti masuk surga. Kalau dalam Islam sebetulnya nikah beda agama itu ada. Tapi laki-lakinya Islam, perempuannya non muslim dengan niat dakwah. Dulu ayat itu ada, tapi udah dimasuk. Karena minoritas kita sedikit kan. Jadi para sahabat menikah dengan orang-orang ahlul kitab dengan niat mendakwahi mereka. Tapi kalau dalil perempuannya Islam, laki-laki non-muslim itu tidak pernah ada yang membolehkan dari awal. Karena perempuan ini lemah. Kalau perempuan nanti dia pun hamil, punya anak, nanti udah lahir, nanti kalau diajak nanti pindah ke agama suaminya, kalau nggak mau gue cerai, jadi janda, mendingan daripada jadi janda ikut. Akhirnya banyak perempuan-perempuan ikut. Ini modus-modus ya, motif-motif orang untuk mendakwakan agama dia dengan pernikahan. Termasuk dalam Islam pun dengan pernikahan juga. Bagaimana sih kita kemudian bisa mewujudkan cinta kasih dalam memilih jodoh misalnya, walaupun jodoh di tangan Tuhan, tapi kan kita harus berusaha. Ini bagaimana Ustadz? Kalau milih jodoh tuh nggak apa-apa ganteng, nggak apa-apa kaya, yang penting soleh. Definisi soleh itu gimana Ustadz? Definisi soleh itu kayak Definisi gimana? soleh itu cowok, kalau soleha cewek. Ya, betul tuh. Cocok. Jadi kalau ada orang melamar tuh, ya kalau kita mengambil menantu ya, cari menantu, itu cari siapa yang sholat subuhnya di masjid. Ya, saya kalau ngecek orang soleh itu ya, standarnya siapa yang sholat di masjid. Kalau itu yang zahir ya, kalau hati orang kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Kalau di masjid semua orang nampaknya soleh semua memang benar ya. Tapi kalau mau betul-betul soleh, kita bergaul dengan dia, lihat muamalah dia, akhlak dia gimana. Ya. Baik, orang-orang soleh dan soleha itu kan artinya ia takut akan Tuhan. Nah, Tuhan itu kan maha penyayang, Ustadz. Kenapa kita harus takut sama Tuhan? Karena Tuhan kan Takut maha kepada pengasih. Allah ini Kak, berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk dia akan lari menjauh, dia bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Beda takut itu, ini takwa namanya.
Jadi ketika orang sudah takut kepada Allah, dia akan angkat tangan dan menyerah kepada Allah. Dia nggak betul-betul sujud kepada Allah dan tunduk. Beda dengan takut kepada makhluk, orang lari. Nah, makanya takwa itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita manusia. Takwa. Ya, orang yang bertakwa itu mulia dalam pandangan Allah. Nah, orang yang tidak bertakwa hina. Suatu hari Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, ada orang lewat, orang kaya lewat. Bagaimana pendapat kamu tentang orang itu? Sahabat bilang, dia orang beruntung ya Rasulullah. Dia kaya, dia ganteng. Ya, kalau dia bicara orang pasti dengarkan dia bagi usulan pasti diterima usulnya. Kalau dia pinang anak orang pasti diterima jadi menantu. Sungguh beruntung orang itu. Nabi diam. Kemudian lewat lagi orang miskin, sahabat. Bajunya compang-camping, bertambal-tambal. Terus kata Nabi, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Dia orang yang malang ya Rasulullah. Dia miskin, wajahnya pun pas-pasan, nggak tampan. Kalau dia bicara tak mungkin didengarkan orang. Kalau dia bagi usul nggak mungkin diterima usulnya. Kalau dia pinang orang tak ada yang mau diterima dia jadi menantu. Dia orang yang malang ya Rasulullah. Maka Nabi jelaskan di hadapan sahabat, kata Nabi, sesungguhnya orang yang kedua ini, dia lebih baik dalam pandang Allah daripada orang yang pertama seisi dunia. Nah, jadi ketakwaan itu perkara yang paling mahal, yang paling penting. Kan ini tentang cinta kasih ya. Mahabbah ya. Tadi bicara ada orang kaya dan miskin. Itu gimana itu Allah menentukan, oh ini kaya, ini miskin, ini pintar, ini bodoh, ini menang, ini kalah. Ini ada cinta kasih, tapi juga ada juga orang yang dikasih oleh Allah susah. Sementara ada orang yang dikasih oleh Allah senang terus, kaya terus. Iya. 7 turunan kaya. Ini bagus pertanyaannya, Mas. Bagus dong. Bang, dengar Bang. Yuk. Kalau abang udah tanya kayak gitu, berarti hidayah entar lagi masuk. Amin. Iya. Kenapa? Tahu dari mana sekarang belum? Karena beliau, anak kelihatan dari cara bertanya kelihatan orang tuh mau belum dapat hidayah, tapi entar lagi dapat. Jadi Bang, afwan ya, kita harus mengenal Allah, itu yang pertama. Siapa itu Allah? Allah itu zat yang maha adil. Kalau ada hubungannya kebahagiaan manusia dalam kekayaan, ada hubungannya dengan kekayaan, berarti Allah nggak adil. Ternyata Allah untuk membahagiakan orang miskin, Allah tak perlu bagi orang miskin harta. Maknanya Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi harta. Dan Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Jadi jangan dipikir orang kaya itu bahagia, jangan disangka orang miskin itu sengsara, belum tentu. Dan Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Dan Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan sebagainya, anggota dewan. Tapi semua mata jijik lihat muka dia. Orang beriman itu apapun suasana keadaan yang Allah beri kepada dia sebuah kebaikan. Ketika Allah beri dia kekayaan, dia bersyukur, dia memuji-muji Allah, maka itu adalah memuliakan dia. Ketika Allah berikan kemiskinan, dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, dan itu menggugurkan dosanya dia. Bahkan orang miskin yang bersabar, kata Nabi SAW, akan Allah masukkan ke surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Baik. Gitu, kamu pilih yang terbaik menurutmu. Kemudian setelah kamu pilih, kamu anggap pilihanmu yang paling buruk. Dipersembahkan oleh Terima kasih Ustadz untuk penjelasan yang luar biasa di box Mahabbah. Selanjutnya pilih box nomor berapa? Nomor 7 insya Allah. Nomor 7. Mahabbah sayang kepada umat. Hijrah. Oke, Intan dulu silahkan. Apa sih bedanya gitu makna antara hijrah dengan bertaubat gitu? Yeah. Kan kadang kita kalau habis berbuat kesalahan sering sekali kayak ya Allah ternyata aku berbuat salah, bertobat sampai sholat tobat segala macam. Nah bedanya sama orang yang benar-benar hijrah tuh apa sih, Tat? Iya, hijrah ini kalau menurut aku tuh levelnya lebih tinggi ketimbang taubatnya. Taubat itu memang semua kita harus bertobat setiap hari, bertaubat minta ampun, istighfar. Tapi ketika hijrah itu ya seperti Rasulullah SAW kan, hijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak main-main loh. Sahabat-sahabat Nabi itu ketika diajak Nabi hijrah, kayak sekarang kita hidup mapan di sini nih, di Jakarta. Tiba-tiba diajak, bro pindah yuk. Kemana? Ke kota sana. Terus kerja apa di sana? Nggak jelas. Tinggal di mana? Belum tahu. Tapi sahabat berani dia meninggalkan semua kesenangan dunia dia di Makkah untuk pergi ke Madinah. Untuk hijrah. Itu berat, keputusan berat untuk berhijrah. 3 hal itu.
Hijrah dari cinta kepada makhluk menjadi cinta kepada Allah, cinta dunia menjadi cinta akhirat, cinta kepada harta menjadi cinta kepada amal. Duit itu kalau di kantong namanya mal, kalau dikasih orang namanya amal. Tapi kalau taubat, semua orang harus bertaubat. Untuk hijrah, ini memang baru ini levelnya lebih tinggi. Kalau melihat Rasul hijrah, betul. Hijrah lebih dari tobat. Tapi hari ini, orang yang tobat buat saya sudah pasti hijrah. Tapi yang hijrah dan mengaku-ngaku hijrah, belum tentu tobat tuh, Ustaz. Iya. Iya. Hari ini kesannya kalau hijrah tuh buat anak artis. Kalau mulai belajar agama dibilang artis hijrah. Begitu Ramadan pakai hijab. Nah itu bagaimana fenomena tren seperti Padahal itu? yang hijrah itu bukan hanya para pendosa. Nabi hijrah. Itu dia. Ustadz harus hijrah juga. Nah, jadi hijrah itu berpindah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Memutuskan berpindah dari satu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Kalau pakai jilbab wanita itu hijrah namanya. Ya, jadi hijab itu wajib, Kak. Oh iya, jadi maksudnya Hijab kita itu wajib. Saya minta maaf ya. Yang tidak berhijab saya tidak merendahkan. Tidak semua wanita solehah itu wanita berhijab itu solehah. Tapi semua wanita solehah pasti berhijab. Paham? Jadi saya itu lebih terkesan melihat orang ya yang menjaga sholatnya, menjaga adab akhlaknya, meskipun dia belum berhijab, daripada orang yang berhijab tapi nggak sholat. Ya, tapi bukan berarti itu sebagai dalil pembenaran. Oh, aku hijabi hatiku dulu. Jangan. Hari ini kan sering kita bilang, yang penting hatiku ku hijabin. Perintah hijab itu untuk menutupi aurat seluruh tubuh, bukan untuk menutupi hati. Satu hal ini kan tadi melihat pada tren berhijrah yang sekarang marak di media sosial, apalagi mungkin dari public figure juga banyak. Apakah sebenarnya itu memang layak untuk dipertontonkan, atau sebenarnya kalau sudah berhijrah ya sudah kita ambil itu sebagai bagian yang private dalam kehidupan kita? Baiknya seperti apa? Syiar. Kalau orang tidak memviralkan, mempertontonkan kebaikan, maka yang dipertontonkan cuma keburukan kan? Hari ini kebatilan diviralkan, dikontenkan. Ketika orang mengontenkan kebaikan dibilang ria lu, gitu. Nggak usah malu. Maka orang-orang baik itu mesti memviralkan, mengontenkan kebaikan dia. Terlepas apapun niat aslinya seperti apa niat ya? itu kan bisa berubah-ubah setiap saat kan. Nah, jadi maka pentingnya tasihhun niyah namanya dalam Islam itu meluruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Ya udah selesai lah. Orang mau bilang apa? Karena orang ikhlas itu dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Ya kalau kita ngonten terus masih melihat like-nya berapa, komennya berapa, terus senang kalau di like banyak orang, terus kalau nggak yang like kita hapus lagi kontennya, berarti nggak ikhlas. Oke, baik, terima kasih. Baik, oke, kita cukupkan untuk box kali ini. Terima kasih rekan-rekan, dan kita lanjut ke box selanjutnya. Silakan Ustadz, box nomor berapa? Dipersilakan. Nomor 3 kayaknya. Nomor 3, kita buka box nomor 3. Apa maksudnya mendengar box nomor 3? Boxnya, box. Ternyata penyakit hati. Setuju dengan penyakit hati, Viko? Sering punya penyakit hati nggak? Pastilah selama masih hidup. Misalkan dalam karir kesalip sama junior gitu kan, kayak ada dengki gitu. Terus kayak kenapa ya kok kayaknya secara skill bagusan gua, kenapa rezekinya banyakan dia gitu. Jadi lebih kepada ada kompetisi-kompetisi seperti itu. Nah, sekarang pun kita juga sedang di era seperti itu ya, Viko, karena ini kan setelah pemilu ini banyak yang kemudian muncul penyakit hati. Oh, ternyata mungkin jagoannya kalah, jagoannya menang. Bagaimana sih Ustadz kita harus menghormati siapapun para pemimpin nanti yang terpilih? Atau apakah itu memang penyakit hati? Saya mencurigai kecurangan buatnya bukan penyakit hati. Begitu ya? Saya mencurigai kecurangan karena hati saya bersih. Tapi apapun itu kita misalnya berada dalam situasi kita harus menerima hasil. Ya. Bagaimana kita harus tetap menghormati walaupun mungkin itu masih ada hal-hal yang mengganjal dalam hati. Ya, Silakan. kalau aku seringkali setiap orang bertanya tentang pemilihan presiden, pileg dan sebagainya, aku selalu bilang gitu, kamu pilih yang terbaik menurutmu, kemudian setelah kamu pilih, kamu anggap pilihanmu yang paling buruk. Oke? Kalau pilihanmu menang, istighfar, kalau kalah bersyukur. Kenapa istighfar? Jangan-jangan pilihan kita ini membawa mudarat bagi umat, bagi bangsa ini. Kalau dia kalah, syukur kita terbebas dari hisab. Nah, itu konsep cara memandang yang diajarkan agama.
Sebetulnya kekuasaan ini pun sebetulnya ya bukan untuk diperebutkan, tapi ini gift, pemberian dari Allah. Siapa yang akan jadi presiden, siapa yang jadi wakil presiden, siapa yang jadi menteri, siapa yang itu semua sudah tertulis rapi di Lauh Mahfuz, di kitab yang terjaga. Nah, tadi tunggu. Tadi kan Kang Maman bilang skeptis, Ya, bukan- jadi skeptis Ustadz. Itu bagaimana dong? Ya kalau memang ada kecurangan, kita diperintah sama Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi memperjuangkan hak kita juga bagian dari perjuangan itu sendiri. Jadi kalau kita memang tahu itu kecurangan dan kita diam, kita termasuk dalam kelompok orang yang menyetujui kecurangan itu. Jadi saya tidak ada masalah dengan orang yang mengetahui bahwa ada kecurangan kemudian dia bersuara. Oke, sekali Shirley untuk penyakit hati. Apakah mungkin Shirley ada keresahan terkait dengan penyakit hati dengan situasi negeri ini saat ini? Lebih ke fenomena sosial media, Ustaz. Kan sekarang gampang banget nyebarin informasi. Dan dari situ akhirnya muncul penyakit hati. Iri dengan kawan kita, atau nggak senang misalnya. Atau bahkan memposting tapi berharap misalnya ada ekspektasi. Nah itu gimana Ustaz? Karena kan penyakit hati itu nggak terlihat. Tapi dampak dari penyakit hati itu dirasakan. Entah kita menghujat, entah kemudian kita sering menganggap diri kita sendiri rendah, dan seterusnya. Itu bagaimana mengontrol diri, apalagi di media sosial sekarang yang luar biasa spreadingnya. Jadi kita bahas tentang hati ini apa sebetulnya. Di dalam tubuh manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu gumpal daging yang namanya hati. Ya. Qalb. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh jasad, seluruh tubuh. Kalau itu rusak, rusak semuanya. Di hati kita nih mesti ada kebesaran Allah. Dan kalau kita mengaku sebagai orang muslim, ya, apalagi ini mau Ramadan ya, besok mau puasa kita, membersihkan hati ini, memenuhi hati dengan iman yang sempurna. Ya, ma fi qalbi ghairallah, tidak ada siapapun apapun dalam hati selain Allah. Kalau di hati sudah ada Allah saja, nggak mungkin ada hasad, iri, dengki, dendam, kebencian, nggak mungkin. Ya, kalaupun kita mau membenci, kita nggak akan membenci orang, kita akan membenci kemaksiatan, bukan pelaku maksiat. Kita akan membenci dosa, bukan pendosa. Kita benci dengan penyakit, bukan orang sakit. Nah, maka orang yang hatinya baik itu bang, dia selalu berprasangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Jadi gini bang, hati qalbun salim itu hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang tidak ada kebencian kepada orang. Ada satu hari Rasulullah SAW, satu subuh, bilang sama sahabat Nabi, habis sholat subuh jamaah kan, kalian mau lihat ahli surga enggak? Kata sahabat mau. Masuk seorang sahabat tua sebaru baya kan, air wudhu masih menetes di jenggotnya. Kata Nabi dia ahli surga. Dan itu 3 waktu yang berbeda Nabi katakan sahabat ini ahli surga. Maka Sayyidina Ali penasaran apa sih amalan orang ini sehingga Nabi katakan dia ahli surga. Setelah diselidiki selama 3 hari, dia menginap di rumah orang itu, Sayyidina Ali, ternyata tidak ada amalan yang spesial bang. Biasa-biasa kayak kita gaul. Sholatnya juga nggak ada yang berlebihan, nggak panjang-panjang, biasa. Baca Al-Qurannya juga biasa aja. Sampai Sayyidina Ali bertanya, apa amalanmu sehingga Nabi katakan kamu ahli surga? Dia bilang nggak punya amalan apa-apa, biasa aja. Pertama itu tawadu, dia nggak sombong. Yang kedua, setiap malam sebelum aku tidur, aku membersihkan hatiku. Dengan cara apa? Aku berdoa. Doanya kayak gini. Boleh satu Indonesia ikuti doa itu. Ya Allah, aku memaafkan seluruh orang yang menzalimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Ajib kan? Sudahlah dimaafkan, doakan ampunan. Itulah hati yang penuh dengan mahabbah, hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan hidayah. Baik. Terima kasih. Ngapain bikin anak tapi kita tidak mempersiapkan masa depannya? Jadi karena itu saya child free aja daripada nanti saya melahirkan anak tapi Dipersembahkan oleh Ustaz, silakan. Sekarang kayaknya nomor 2 deh. Nomor 2. Kenapa seperti itu? Karena Kenapa hati ada pada masalah. nomor 2? Karena Nabi Tabayun. suka ganjil. Nggak boleh kan harus tabayun. ikut tabayun. Ikut Nah, tabayun. Ustadz, tabayun. Kapan sih kita tuh harus menerapkan tabayun ini dalam kehidupan kita? Ya, jadi kalau ada berita yang disampaikan oleh orang-orang yang kita ragukan kebenarannya, kita tabayun, klarifikasi. Ataupun kita melihat ekspresi badan orang, tubuh orang, bahasa tubuhnya yang membuat kita
sangka buruk, tabayun. Kadang kita assalamualaikum orang nggak jawab. Kita jangan langsung mengambil keputusan orang itu benci sama kita. Kadang-kadang mungkin nggak dengar kan. Maka sangka baik itu penting, ya. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, kita tabayun. Ada informasi yang datang dari media, tabayun. Betul nggak informasi ini? Karena hari ini kita cepat banget bangsa mengambil keputusan. Sering kita buat pertanyaan lalu kita jawab sendiri. Bukan begitu caranya. Kita buat pertanyaan, tanya sama orang yang ahlinya. Ini terkait juga dengan gaya hidup anak-anak masa kini ya. Banyak yang kemudian anak-anak ini berhutang karena apa? Mereka berpikir, oh ingin mendapatkan lifestyle yang bagus karena hidup cuma sekali. YOLO biasanya kan. Ya, you only live once, seperti itu. Nah itu bagaimana itu? Kita tuh harus memaksimalkan bahwa hidup itu sekali, tapi sekali yang seperti apa gitu. Ya, cara berpikir mindset yang keliru sebetulnya. Ada orang menganggap hidup ini sekali, kita harus senang-senang. Padahal kalau kita mau berpikir ya, semua kita akan tinggalkan dunia ini. Dan kita akan pulang kampung. Kampung kita kan surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa pun berasal dari surga. Ibaratnya di dunia ini kita merantau, orang yang perantau yang cerdas, dia tahu dia pasti akan pulang kampung suatu hari nanti. Dan dia pasti akan buat persiapan. Nah, makanya sekarang kita lihat nih, ada orang bang yang merindukan kematian itu datang. Kapan waktu perjumpaan dengan Allah itu datang? Dia rindu. Karena dia yakin setelah dunia ini akan ada alam yang jutaan kali lebih besar daripada dunia, jutaan kali lebih nikmat, lebih indah daripada dunia. Dan semua orang beriman yakin itu, kita akan ke sana. Dan orang-orang yang tidak buat persiapan untuk pulang kampung, dia takut mati. Nah, jadi periksa hati kita hari ini semua nih, kita ini rindu nggak dengan akhirat, rindu nggak dengan Allah. Ustadz, tabayun itu juga perlu diterapkan saat kita mencari jodoh ya. Jodoh mulu ya. Gak apa-apa. Jodoh mulu ya. Jodoh terus gak apa ya. Suara perempuan ya. Oke, suara perempuan. Nah, cuman kan yang kita semua tahu katanya jodoh tuh sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, konsep ini gimana sih Ustadz? Kenapa kita udah ditetapin sama Allah, tapi kenapa kita harus tetap cross check lagi kayak bibit-bibit bobotnya gitu? Sama jangan kayak ada ini kisah nyata nih. Ada orang datang ke kiai, ini kisah nyata, minta jodoh santrinya. Kata Pak Kiai, kamu ada usaha apa? Dia bilang ternak ayam Pak Kiai. Oh, ini peternak ayam. Dikasihlah santrinya. Setelah menikah, sebulan kemudian santri pulang ke pondok. Dia bilang, Pak Kiai nggak kuat. Pak Kiai kenapa? Ayamnya cuma 2 ekor. Karena dia nggak tabayun dulu kan. Mestinya kan dicek dulu ada berapa ribu ayamnya kan. Tapi kadang tuh kan tabayun kayak kita untuk proses kenal itu kan nggak bisa cuman dalam waktu singkat gitu, kayak butuh waktu lama. Namanya. Nah, kalau dalam perjodohan tuh bukan tabayun, namanya ta'aruf. Ta'aruf. Nah, tapi kadang-kadang tuh ada orang yang beranggapan ta'aruf tapi kena zong gitu loh Ustadz. Jadi kayak misalnya kayak kita pacaran tuh sebenarnya dilarang. Tapi kayak misalnya udah lewat dari beberapa tahun baru kelihatan nih watak aslinya itu kayak gimana ya Ustadz? Maksudnya supaya nggak salah gitu. Jadi ada istikharah namanya dalam agama kita. Ketika ada datang orang yang melamar, selesaikan yang istikharah. Minta sama Allah, betul nggak orang ini baik ya Allah untuk aku ya Allah? Betul nggak dia bermanfaat untuk akhiratku ya Allah? Nah, maka niat menikahkan nanti itu bukan hanya untuk dunia saja, bukan sampai mati. Nih kok, pernikahan itu sampai ke dalam surga. Nah, maka perlu cari imam yang paham agama. Bukan imam yang banyak duit saja. Nanti yang ditransfer bukan rekening bank, rekening amal nggak ditransfer. Kenapa? Masalah perempuan kalau punya suami nggak paham agama, malang nasibnya. Ini perlu dipahami nih buat wanita yang belum menikah ya, semua yang mau cari jodoh. Pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri otomatis tanpa diniatkan. Jadi seluruh pahala suami mengalir ke buku catatan amal istrinya. Dan seluruh dosa istri masuk ke suami. Kalau suami tak didik agama. Nah, makanya kata Nabi ini, kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku akan perintah para wanita sujud di kaki suaminya. Nah, maka bagaimana bisa ta'azim, bisa memuliakan suami kalau dia tak paham agama? Hari-hari mabuk, hari-hari dia maksiat. Nah, sekarang yang fenomena yang lagi hits di masyarakat adalah, yang trending adalah child free. Ya kan? Padahal kan ketika orang menikah itu juga suatu keniscayaan ketika mungkin memang harus memiliki anak. Tapi memutuskan enggak memiliki anak kan sekarang menjadi tren begitu untuk anak-anak atau pasangan muda sekarang. Menurut Ustadz bagaimana nih? Ya, orang bodoh sama child free itu. Masuk pernikahan kan mau memperbanyak keturunan. Ya. Tapi ada yang konsepnya seperti itu, Ustadz. Ya, berarti dia nggak paham agama itu aja. Itu. Baik, terima kasih.
Oke, kita masih ada Masih belum box puas. lain. Oke, sekarang kita beralih ke next box. Box Next nomor box. berapa, Ustaz? Oh, ini angka favoritku nih. Aku Ya. kayaknya nih Wali Songo. Wali Songo. 9. 9. Oke, akhir zaman. Nah, kita bicara akhir zaman, kita ke Kang Maman dulu kalau Ada gitu. yang mengatakan child free adalah ciri-ciri akhir zaman. Yes. Tapi juga ada yang membelanya bahwa ngapain bikin anak tapi kita tidak mempersiapkan masa depannya. Jadi karena itu saya child free aja daripada nanti saya melahirkan anak tapi masa depannya belum jelas. Iya. Iya. Jadi Bang, orang kalau nggak beriman tuh aneh-aneh pola pikirnya Bang. Cara berpikirnya tuh ya seperti anak kecil. Kata Imam Ghazali, aku melihat orang-orang pencinta dunia ini, orang-orang tidak beriman ini seperti anak kecil main kelereng. Dia nggak tahu tuh anak itu akan jadi aset dia untuk mendoakan dia nanti kalau dia mati. Kalau dia child free, siapa yang doakan dia? Kan 3 terputus amalan anak Adam. Salah satunya apa? Doa anak yang soleh. Kalau kita mati nanti. Kalau dia child free, siapa yang mau doakan? Nah, maka buat anak banyak-banyak. Ya, buat anak yang banyak, nggak apa-apa. Nggak ada Asalkan masalah. bertanggung Tapi jawab kan ya kita Ustaz harus ya. menyiapkan masa depan. Allah kuasa, makhluk tak kuasa Bang. Ya, Oke. kita pikir emang kita dulu waktu kecil kita semua terlahir dari keluarga kaya, enggak kan? Ya. Bahkan ada teman saya Bang, salah satu pengusaha termasuk terkaya di Jakarta sekarang ini, dia tak pernah melihat wajah ayah ibunya. Dia dibuang di tong sampah waktu bayi, kemudian diambil sama pemulung, kemudian dibesarkan oleh orang miskin. Sekarang jadi orang kaya raya. Dia bisa korban 2.000 ekor sapi. Ya. Gimana kita mau bisa menebak nasib orang, nggak bisa tahu. Rezeki itu in the hand of Allah. Gitu. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali saya juga mendengar orang itu pada bicara soal akhir zaman. Apakah itu sudah mereka melihat dengan kacamata akhirat atau seperti apa sih sebenarnya? Akhir zaman itu bermula dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Itu akhir zaman. Jadi akhir zaman itu nggak perlu kita menebak-nebak, cocokologi, mungkin tahun sekian nanti kiamat nih. Nggak ada, nobody knows. Ya, yang penting buat saja persiapan. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Ustaz. Aduh, maaf. Ustadz, saya siap mati sekarang tapi saya berharap dapat syafaat dari Rasulullah. Iya, harus Bagaimana kita. caranya saya mendapatkan syafaat itu? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepada aku. Dan siapa yang mencintaiku bersama denganku di dalam surga. Maaf Bang, ini yang Abang lihat zahirnya ini. Kalau orang mau tanya bodoh-bodohnya jawaban aku, kenapa kamu berpengen? Aku pengen masuk surga Bang. Aku nanti akan ketemu Rasulullah, aku bilang, ya Rasulullah, aku diejek-ejek pakai sorban di dunia. Aku diejekkan embek-embek pakai jenggot di dunia. Aku dihina orang dengan pakaianku. Aku disusahkan ya Allah. Ya Rasulullah, kalau hari ini kau tak beri syafaat, kita tuntut dong. Kan Nabi udah berjanji, siapa, dan Nabi nggak pernah berdusta. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. I love you. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Ini bukti cintaku. Nah, jadi bukti cinta itu dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah. Terima kasih sekali lagi Ustadz Dery untuk welcome. inspirasinya yang sangat-sangat luar biasa di Q&A dan juga para panelis. Terima kasih, mereka sepertinya masih shock dan sekarang kayaknya mau bertobat ya enggak? Rekan-rekan panelis dan juga teman-teman yang ada di studio. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan Q&A. Nanti Ustadz Dery akan kembali menyanyikan lagu untuk kita semuanya sebagai penutup Q&A kali ini. Dan juga saya mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat Islam yang sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya kali ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Atas nama kru yang bertugas, sekali lagi pemirsa, saya Yohana Margareta pamit undur diri. Semoga edisi kali ini menginspirasi Anda semuanya dan dapat bermanfaat bagi semua. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu
ya Rasulullah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.